Halo Football Mania, kembali lagi bersama kita di Sepak Pojok TV, gudangnya berita bola. David De Gea resmi tinggalkan Manchester United. David De Gea resmi berpisah dengan Manchester United, walau memang kontraknya sudah habis pada 30 Juni kemarin. De Gea akhirnya tinggalkan Old Trafford. Hal itu seperti dilansir dari pengumuman resmi klub. Manchester United akhirnya melepas David De Gea, setelah 12 tahun pria asal Spanyol tersebut menjaga gawang setan merah. David meninggalkan United dengan rasa hormat terdalam dan apresiasi terhangat. David mencetak rekor klub baru untuk penampilan penjaga gawang dan clean sheet, masing-masing melampaui Alex Stepney dan Peter Schmeichel, menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai pemain bagi kami, tulis pernyataan klub. Lee Kang-in resmi gabung PSG. PSG mengumumkan Lee Kang-in sebagai rekrutan baru mereka pada musim panas ini. Pemain asal Korea Selatan tersebut diboyong dari Mallorca. Lee Kang-in resmi dikontrak selama 5 tahun. Jadi ia akan membela klub asal Prancis tersebut hingga tahun 2028 mendatang. PSG tidak menyebutkan berapa nilai transfer yang mereka keluarkan untuk memiliki Lee Kang-in. Namun, sang pemain kabarnya ditebus dengan biaya 22 juta euro. Newcastle dekati Leonardo Bonucci. Kontrak Leonardo Bonucci di Juventus tinggal tersisa 1 tahun lagi. Beredar kabar bahwa bek 36 tahun itu didekati Newcastle United dan klub dari Arab Saudi. Dilaporkan bahwa Bonucci sedang mempertimbangkan proposal yang menguntungkan. Tawaran terhadap dirinya datang dari Newcastle United dan beberapa klub berbeda di Arab Saudi. Tapi La Repubblica melaporkan pemain Gaek itu tidak berniat meninggalkan Turin dan akan bertahan di musim terakhir kontraknya, meski sebagian besar dihabiskan di bangku cadangan. Inggris juara Piala Eropa U21. Inggris sukses menjuarai Piala Eropa U21 usai mengalahkan Spanyol di final 1-0. Gol tunggal kemenangan 3 singa lahir lewat Curtis Jones. Laga berakhir 1-0 untuk kemenangan Inggris. Hasil ini mengantarkan Inggris juara Piala Eropa U21 2023. Inggris mengakhiri puasa gelar selama 39 tahun setelah terakhir kali juara pada 1984. Kylian Mbappe, PSG klub yang terpecah belah. Kylian Mbappe buka-bukaan soal kondisi internal Paris Saint-Germain. Dia mengakui PSG klub yang tidak sehat dan terpecah belah. Tidak hanya itu, Mbappe juga menyebut PSG sebagai klub yang mengundang banyak gosip. Hal tersebut terjadi karena situasi PSG yang terpecah belah. PSG adalah klub yang terpecah belah, jadi tentu saja itu mengundang kabar miring. Apakah orang-orang meremehkan performa saya? Ya, tapi di waktu yang bersamaan saya tidak menganggap hal tersebut. Juventus ingin datangkan Romelu Lukaku. Juventus telah melakukan pembicaraan dengan Chelsea mengenai pembelian Romelu Lukaku. Dikutip dari Sky Sports, Inter Milan telah menyatakan keinginannya agar Lukaku kembali ke San Siro, tetapi mereka belum membuat tawaran yang memuaskan bagi Chelsea untuk sang penyerang internasional Belgia. Diperkirakan, Inter Milan perlu mengumpulkan uang dari penjualan pemain potensial untuk mendanai kepindahan Lukaku. PSG siap tampung Joao Felix. Tak diinginkan berada dalam skuad Atletico Madrid besutan Diego Simeone tak lantas membuat Joao Felix sepi peminat. Raksasa Liga 1, Paris Saint-Germain menjadi salah satu klub yang bersedia menampungnya. Sportsmall mengabarkan bahwa kini ada PSG menyatakan ketertarikan untuk merekrut Joao Felix. Pelatih kepala baru PSG, Luis Enrique disebut menjadikan Felix sebagai target utamanya pengganti Lionel Messi yang kontraknya sudah habis akhir Juni kemarin. Menurut Sportsmall, PSG menyodorkan tawaran senilai 100 juta euro kepada Atletico untuk transfer si pemain. Manchester United tertarik amankan Thomas Partey. Kabar menarik datang dari Manchester United yang saat ini dirumorkan tertarik untuk mengamankan jasa dari gelandang Arsenal, Thomas Partey. Berdasarkan laporan Vichajes, Partey dinilai sebagai opsi yang cukup bagus untuk skuad Manchester United di lini tengah. Hal ini dikarenakan Partey merupakan gelandang yang sudah berpengalaman di Liga Inggris, sehingga tak harus beradaptasi terlalu lama lagi di Old Trafford. Arsenal kabarnya mematok harga 30 juta pound sterling untuk jasa dari Thomas Partey musim panas ini. Harga ini sendiri tak lepas dari durasi kontrak Partey yang masih tersisa 2 musim lagi. Stefan De Vrij resmi perpanjang kontrak di Inter Milan.
Kabar gembira datang untuk Inter Milan karena Stefan De Vrij resmi memperpanjang masa baktinya di Giuseppe Meazza selama 2 musim ke depan. Dengan perpanjangan kontrak selama 2 musim itu berarti De Vrij akan bermain di Inter sampai dengan 2025. Berdasarkan informasi yang ada, saat kontraknya habis, De Vrij merasa ingin tetap bertahan di Inter. Padahal, sebenarnya sudah ada beberapa klub yang kabarnya tertarik untuk mengamankan jasa sang bek. Beberapa klub tersebut adalah Aston Villa, Olympique de Marseille, Manchester United, Leicester City, dan juga Villarreal. Richarlison, Antonio Conte memarahi saya selama 2 jam. Pemain Tottenham Hotspur, Richarlison, akhirnya angkat bicara mengenai mantan pelatihnya, Antonio Conte, usai tersingkir dari Liga Champions musim lalu. Ia membeberkan bahwa sang pelatih memarahinya selama 2 jam. Berdasarkan Kue Papino Podcast, Richarlison mengaku apabila dirinya harus menghadapi kemarahan yang luar biasa dari mantan pelatih Tottenham Hotspur tersebut. Conte terlihat sangat frustasi dan kecewa dengan performa timnya di Liga Champions musim lalu. Saya bahkan berkata pada dirinya, jika ia ingin menghukum saya dia bisa. Dia harus menunjukkan apabila dia adalah pemimpin di skuad ini. Itu adalah caranya untuk menghadapi skuad ini dan dia menghabiskan 2 jam untuk memarahi saya di meeting di depan orang banyak.